Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gina, peserta Latsar CPNS tahun 2022 golongan 2, angkatan 14, kelompok 3, NDH 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi di tempat kerja saya, yaitu di Puskesmas. Baik, sebelumnya saya sudah mengidentifikasi masalah, yaitu terdapat 5 isu. Yang pertama, penemuan kasus baru suspek TBC di Puskesmas masih rendah. Kedua, kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas yang masih tinggi. Ketiga, penerapan program 5 momen cuci tangan pada pasien Puskesmas masih kurang disiplin. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan minimal 1 kali dalam setahun. Dan yang kelima, kurangnya kepatuhan masyarakat atau pasien dalam penerapan protokol kesehatan pada saat berobat ke puskesmas. Yang pertama, di sini saya melakukan analisis lapisan masalah dengan metode APKL, di mana APKL tersebut singkatan dari A yaitu aktual, yaitu adalah isu yang sering terjadi dalam proses kejadian yang sedang hangat dibicarakan. P itu adalah problematika, yaitu adalah isu yang memiliki dimensi masalah dan perlu dicarikan solusinya. K yaitu adalah halayakan, yaitu adalah isu yang menyangkut hajat orang banyak. Dan yang terakhir L adalah layak, itu adalah isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif. Dari analisis dengan menggunakan metode APKL, terdapat 4 isu yang memenuhi. Pertama, penemuan kasus baru suspek TBC di Puskesmas masih rendah. Kedua, kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas yang masih tinggi. 3, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan minimal 1 kali dalam setahun. 4, kurangnya kepatuhan masyarakat atau pasien dalam penerapan protokol kesehatan pada saat berobat ke puskesmas. Dan dari kelima isu tersebut ada satu yang tidak terpenuhi, yaitu karena pada aktual isu tersebut tidak hangat dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Yang kedua, analisis lapisan masalah dengan metode USG, di mana USG tersebut, U itu adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak masalah tersebut untuk diselesaikan. S, seriousness, mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat dan bisa menimbulkan masalah. G itu adalah growth, yaitu berkaitan kemungkinan berkembang memburuk jika tidak diselesaikan. Ada isu penemuan kasus baru suspek TBC di Puskesmas masih rendah dengan nilai 9. Kedua, kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas masih tinggi dengan nilai 12. Ketiga, penerapan program 5 momen cuci tangan pada pasien di Puskesmas masih kurang disiplin dengan nilai 7. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan minimal 1 kali dalam setahun, nilainya 6. Dan yang kelima, kurangnya kepatuhan masyarakat atau pasien dalam penerapan protokol kesehatan dengan nilai 8. Sehingga kita dapat menentukan masalah yang paling prioritas, yaitu pada prioritas 1, kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas yang masih tinggi dengan nilai 12. Karena tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas, kita juga menganalisis isu menggunakan metode Fishbone. Itu faktor dari manusia. Yang pertama, kurangnya aktivitas fisik. Kedua, kondisi psikis seperti stres, kurang tidur. Yang ketiga, merokok. Keempat, pola tidak sehat. Kelima, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Dan yang keenam, kurangnya kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Pada lingkungan, pola kebiasaan masyarakat yang biasanya mengkonsumsi natrium tinggi, seperti uyah wadi. Kedua, pola kebiasaan masyarakat sering mengkonsumsi makanan seperti ikan asin. Pada metode yang pertama yaitu melakukan penyuluhan dari petugas kesehatan tentang penyakit hipertensi, dan yang kedua melaksanakan deteksi dini hipertensi, biasanya dilakukan di Posbindu untuk senam prolanisnya. Sarana dan prasarana untuk promosi kesehatan tentang hipertensi yang masih kurang. Kedua, leaflet yang tidak tersedia di puskesmas. Keempat, yaitu analisis isu menggunakan metode SWOT. S yaitu strength atau kekuatan, adanya penyuluhan tentang hipertensi yang dilakukan petugas, dan
adanya senam prolanis. W. Weakness atau kelemahan, yaitu pelaksanaan senam yang belum terjadwal dan leaflet yang tidak tersedia di puskesmas. O. Opportunity atau peluang, yaitu membuat video senam prolanis untuk di-share di sosmed agar bisa dipraktikkan pasien di rumah. Kedua, menyediakan leaflet tentang hipertensi, banner, spanduk. Dan T. Treat, ancaman, yaitu meningkatnya kasus hipertensi. Pada tabel alternatif penyelesaian masalah, terdapat penyebab tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Yang pertama, karena kurangnya aktivitas fisik, kondisi fisiknya seperti stres, kurang tidur. Ketiga, merokok. Keempat, kurangnya deteksi dini hipertensi. Kelima, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi dan kurangnya kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Untuk alternatif penyelesaian, yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang hipertensi, dengan tahapan setiap alternatifnya, yaitu dengan menentukan jadwal penyuluhan tentang hipertensi di desa. Kedua, metode yang dilakukan yaitu adalah sesi ceramah dan tanya jawab. Lalu hal yang diharapkan yaitu adalah masyarakat lebih mengetahui tentang hipertensi kepada pasien dan keluarga pasien, agar keluarga pasien bisa mengingatkan pada penderita hipertensi untuk menjaga pola makannya. Yang kedua, yaitu masyarakat menjadi sadar untuk memeriksa kesehatan. Dan yang ketiga, pola hidup masyarakat berubah menjadi lebih sehat. Untuk pihak terkait di sini yaitu adalah puskesmas, pemerintah desa, kader kesehatan, masyarakat, yaitu pasien dan keluarga pasien. Kedua, yaitu meningkatkan peran serta keluarga sebagai PMU, yaitu adalah pengawas minum obat. Untuk tahapan setiap alternatifnya itu adalah memberikan penjelasan tentang pentingnya minum obat tanpa menunggu gejala jika tekanan darah tinggi. Untuk hal yang diharapkan yaitu adalah tekanan darah menjadi terkontrol, dan pihak yang terkait itu adalah pasien dan keluarga pasien. Alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu pembagian leaflet. Tahapan setiap alternatifnya bisa membagikan leaflet pada pasien di puskesmas. Untuk hal yang diharapkan yaitu meningkatkan pengetahuan penderita dan masyarakat tentang bahaya hipertensi. Untuk pihak terkait kepada puskesmas, masyarakat, pasien, dan keluarga pasien. Yang keempat yaitu adalah senam prolanis. Untuk tahapan setiap alternatifnya, membuat jadwal pelaksanaan senam. Kedua, membagikan kelompok yang hadir. Hal yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Untuk pihak terkaitnya, puskesmas, pemerintah desa, kader kesehatan, masyarakat, pasien, dan keluarga pasien. Untuk kesimpulannya, setiap isu atau masalah yang kita hadapi dapat kita analisis penyebab terjadinya dan penyelesaiannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas pelayanan kita, terutama kita sebagai tenaga kesehatan dan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Sekian presentasi dari saya, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.